Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini, Sabtu, tanggal 30 Juli 2016. Terlebih dahulu kami sampaikan sari berita penting. Indonesia dan Filipina terus berkoordinasi guna membebaskan 7 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tetap mempertahankan Jenderal Hulusi Akar sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata setelah kudeta gagal 15 Juli lalu. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Berita yang pertama. Saudara, Indonesia dan Filipina terus berkoordinasi guna membebaskan 7 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Sementara itu, keluarga para sandera mulai mendapatkan teror dari penyandera yang mengancam akan melakukan pembunuhan jika uang tebusan tidak diberikan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. Upaya bagi pembebasan 7 WNI yang merupakan anak buah kapal ABK Tongkang Robi 152 dari sandera 2 kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan terus dilakukan oleh pemerintah kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanata Nasir mengatakan, bahkan dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting minggu lalu di Laos, Menlu Retno Marsudi sempat bertemu dengan Menlu Filipina, Perfecto Rifasiasai Junior, untuk berkoordinasi langsung mencari jalan keluar bagi pembebasan ke-7 WNI. Sedangkan terkait adanya teror yang disampaikan oleh para penyandera kepada keluarga sandera, Armanata Nasir menambahkan bahwa pihak Kementerian Luar Negeri dalam waktu dekat segera mengundang perwakilan keluarga untuk mengkonfirmasi langsung hal tersebut. Meski demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh pihak Kementerian Luar Negeri pekan lalu bahwa kondisi ke-7 WNI dikabarkan sehat. Kita sedang melakukan konfirmasi kepada keluarga, apakah memang itu benar terjadi. Terkait dengan upaya pemerintah sendiri, itu terus kita lakukan. Juga Ibu Menteri Luar Negeri pada saat di pertemuan IMM, secara khusus melakukan pertemuan dengan Menlu Filipina, saling men-sharing informasi. Sebagai contoh, diketahui bahwa 7 WNI yang itu berpindah-pindah tempatnya walaupun masih tetap di satu pulau. Sebelumnya pada 20 Juni lalu, 2 kelompok bersenjata di perairan Julup, Filipina Selatan menyandera 13 WNI yang 6 diantaranya merupakan anak buah kapal ABK Takbot Charles 001 dan 7 lainnya merupakan ABK kapal Tongkang Robi 152. Namun ke-6 ABK Takbot dibebaskan dan telah memberikan kesaksian mereka kepada TNI Angkatan Laut Samarinda, Kalimantan Timur. Sedangkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio sebelumnya menyatakan bahwa kelompok penyandera kali ini merupakan kelompok yang sama seperti kasus penyanderaan pertama yaitu kelompok Al-Habsyi, sementara Takbot Charles 001 maupun kapal Tongkang Robi 152 telah melanggar moratorium yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah Indonesia bagi pelayaran di wilayah perairan Filipina. Pemerintah masih melakukan kajian terkait permintaan Kedutaan Besar Turki untuk menutup sejumlah sekolah di Indonesia yang diduga terkait organisasi ulama Fethullah Gulen. Pernyataan itu dikemukakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di sela-sela penutupan Jambore Pasraman Nasional keempat di Sleman, Yogyakarta. Menurut Menteri Lukman Hakim Saifuddin, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih melakukan pendalaman apakah 9 lembaga pendidikan itu masuk kategori madrasah atau sekolah umum. Kita lihat apakah itu kerjasama dengan sekolah atau madrasah gitu. Kalau sekolah itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara kalau yang madrasah itu di bawah Kementerian Agama.
Nah, ini sedang kita cermati kerjasama itu pada madrasah-madrasah atau pada sekolah. Kalau madrasah tentu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, tapi kalau sekolah tentu bukan kewenangan Kementerian Agama. Tapi yang jelas adalah pemerintah Indonesia akan mencermati hal ini sambil terus mengkaji, dan pada saatnya nanti kita akan sampaikan apa kebijakan yang akan ditempuh. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Indonesia tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki agar menutup sejumlah sekolah di tanah air. Sebelumnya, Turki meminta sejumlah sekolah tersebut ditutup karena terindikasi dengan organisasi ulama Fethullah Gulen. Saudara, beralih ke berita lainnya, eksekusi mati terhadap gembong narkoba tidak menjamin terhentinya jaringan narkoba nasional dan internasional. Oleh karena itu, pemerintah bersama pihak terkait akan terus memutuskan mata rantai jaringan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Justina Wigati. Sosiolog UGM Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan pemerintah bersama pihak terkait harus semakin intens memutus mata rantai jaringan narkoba secara nasional maupun internasional, mengingat tewasnya gembong narkoba Freddy Budiman dan pelaku kejahatan narkoba lainnya dari negara asing pada eksekusi mati Jumat dini hari tidak menjamin jaringan narkoba berhenti. Diyakini masih banyak gembong narkoba lainnya yang masih berkeliaran atau bahkan mengendalikan bisnis narkoba dari dalam lapas. Apakah setelah hukuman mati dilakukan berhenti itu pengedaran bandar narkoba? Tidak, dia itu punya jaringan internasional yang sangat kuat. Sebelum mata rantai jaringan itu dapat diatasi, dapat diputus, darurat narkoba ini akan terus berjalan. Tidak hanya berhenti sampai hukuman mati itu sendiri. Persoalan yang lebih serius adalah bagaimana memutus mata rantai jaringan pengedar, jaringan pemasok, jaringan bandar. Presiden Jokowi juga diingatkan untuk tidak gentar dengan ancaman negara asing dalam menerapkan hukuman mati di Indonesia terhadap pelaku kejahatan yang kedapatan di Indonesia, apakah sebagai pemilik, penyelundup, atau bahkan pengedar. Menurut Sunyoto Usman yang juga pakar politik, penerapan hukuman mati di Indonesia tidak menyalahi hukum internasional. Hukuman mati adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia secara konstitusi, sehingga Presiden harus secara konsisten menerapkannya. Undang-undangnya ada Indonesia, mestinya siapa saja yang kemudian masuk Indonesia, dia harus mengikuti konstitusi itu. Hukuman mati dikatakan Sunyoto Usman tidak akan optimal dalam memberantas narkoba tanpa dibarengi dengan upaya pencegahan, mengingat hukuman mati yang sudah dilakukan di Indonesia masih belum menjadikan efek jera pelakunya. Untuk itu pentingnya memutus mata rantai jaringan narkoba lebih serius lagi. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri telah mengagendakan pertemuan dengan Koordinator Kontras Haris Azhar terkait tulisannya mengenai Freddy Budiman, terpidana mati narkotika yang dieksekusi Jumat dini hari. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta mengatakan Polri telah menghubungi Haris Azhar. Selain itu juga mengajaknya berdiskusi untuk mendalami tulisan Haris Azhar yang menyatakan bahwa Freddy Budiman hanya bagian dari permainan bandar besar narkotika dengan petinggi Polri dan Badan Narkotika Nasional turut terlibat di dalamnya. Tulisan itu harus didalami dan tidak dapat langsung diambil kesimpulan dari tulisan tersebut. Menurut Boy Rafli Amar, apabila terbukti ada personel Polri yang terlibat seperti ditulis dalam tulisan itu, maka akan ditindak tegas. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan penanaman pohon minimal 100.000 hektar hingga akhir tahun 2016 ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rahmi Siregar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba cukup memprihatinkan sehingga perlu didorong untuk segera dilakukan penanaman pohon minimal 100.000 hektar hingga akhir tahun ini. Hal itu disampaikan Siti Nurbaya pada acara penanaman pohon 7.700 pohon di area seluas 15 hektar di Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara kemarin sore. Menurut Siti Nurbaya, selain keberadaan 5.000-an keramba jaring apung yang menghasilkan limbah organik tinggi, pencemaran air dari kegiatan pertanian, peternakan, dan rumah tangga, ditambah lagi adanya lahan krisis seluas 157.000 hektar atau 21% dari luas daerah tangkapan air Danau Toba yang harus dihijaukan kembali. Melihat kondisi lingkungan yang rusak itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprakarsai pencanangan gerakan penanaman 7.700 pohon di lokasi kawasan hutan lindung dari bagian wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 18 di Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurbaya juga meminta agar penanaman pohon itu dilakukan secara berkelanjutan, dipelihara dan diawasi oleh pemerintah daerah setempat. Kalau kondisinya menurut saya cukup memprihatinkan, makanya tadi saya dorong betul untuk paling tidak 1-2 bulan ini sudah harus mulai menanam paling dikit sampai akhir tahun bisa 100.000 hektar, kalau bisa sampai lebih bagus. Jadi saya tadi udah bicara dengan beberapa bupati, sudah harus mengajak dan mendinamisir generasi mudanya untuk tanam pohon, kan bibitnya di sini banyak. Penanaman pohon sebagai upaya restorasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik di kawasan Danau Toba. Pohon yang ditanam antara lain aren, kemiri, segon, dan pinus yang memiliki fungsi yang baik untuk perlindungan dan tata air serta memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Untuk itu, Menteri berharap restorasi lingkungan perlu terus ditingkatkan dan dipelihara pohon yang sudah ditanam dengan diikuti pengawasan yang semakin ketat agar tidak terjadi lagi kerusakan lingkungan di daerah kawasan Danau Toba. Rahmi Siregar melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Saudara, siaran televisi digital dapat dimulai pada tahun 2018 jika Undang-Undang Penyiaran selesai tahun 2016 ini. Pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geriantika Kurnia, mengemukakan hal itu kepada para wartawan di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspita Ayu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo masih terus memperhatikan uji coba siaran digital yang berlangsung hingga Desember mendatang. PLT Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Geriantika Kurnia di Jakarta mengungkapkan regulasi terkait migrasi siaran dari analog ke digital saat ini hanya bertumpu pada Undang-Undang Penyiaran yang baru. Karena itu ia berharap DPR dapat segera merampungkan RUU Penyiaran tersebut. Geriantika menyatakan jika Undang-Undang Penyiaran selesai pada tahun ini, maka siaran televisi digital dapat dimulai pada tahun 2018 mendatang. Ini kan yang target awal itu sebenarnya 2018. Tapi karena freeze ini kita belum ada acuan regulasinya. Pemerintah berharap tahun ini jadi. Jadi kalau 2016 bisa selesai, kita targetkan buat aturan di bawahnya ya, PP sama PM. Kalau dipercepat setahun udah beres. Jadi 2018 pas, kita roadmap-nya udah bisa asal juga. Sebelumnya, Komisi 1 DPR memprediksi RUU Penyiaran akan rampung paling lambat Desember 2016. Hal itu dimaksudkan untuk memberi kepastian bisnis kepada seluruh industri penyiaran sebelum melakukan migrasi siaran dari analog ke digital. Dengan rampungnya RUU Penyiaran tersebut, maka seluruh industri penyiaran tidak perlu lagi melakukan uji coba siaran digital, tapi dapat langsung melakukan migrasi dari analog ke digital. Seperti diketahui, uji coba siaran TV digital dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 15 Desember 2016. TVRI menyediakan multiplexer yang digunakan dalam TV digital di 20 lokasi, diantaranya Aceh, Medan, Palembang, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Ratusan pemohon kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah kecewa karena stok belangko EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten habis.
Laporan mengenai hal itu disampaikan reporter Adam Sutanto. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil Kabupaten Klaten Widya Sutrisna, kepada RRI mengakui bahwa belangko eKTP dalam beberapa hari ini habis. Kondisi itu membuat kecewa para pemohon dokumen kependudukan tersebut. Dikatakan pihaknya sudah 2 kali mengajukan permohonan belangko eKTP ke pusat, namun tetap saja tidak berhasil. Diperkirakan pada minggu kedua, belangko itu akan tersedia. Habisnya stok belangko eKTP di Klaten antara lain disebabkan meningkatnya jumlah pemohon pada saat libur Lebaran lalu. Ya karena sementara dari pusat pun juga kosong ya. Mulai kemarin kita kehabisan belangko, sudah menanyakan di sana, belum ada tanggapan. Memang kita dijanjikan nanti di Agustus minggu pertama, kedua nanti katanya dari pusat sudah disediakan. Sehingga nanti kita nunggu. Kejadian kosongnya stok belangko eKTP di Dukcapil Kabupaten Klaten merupakan kedua kalinya dalam rentang waktu pasca libur Lebaran. Sebab jumlah belangko diterima masing-masing kabupaten kota dari pemerintah pusat tergantung data print ready record. Meski stok belangko eKTP kosong, Dukcapil Kabupaten Klaten tetap memberikan pelayanan bagi warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan. Pihaknya juga mengeluarkan surat keterangan perekaman eKTP yang berlaku hingga pemohon menerima hasil pencetakan eKTP. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Saatnya disampaikan berita dari mancanegara dan kabar dari dunia olahraga. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tetap mempertahankan Jenderal Hulusi Akbar sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata setelah kudeta yang gagal tanggal 15 Juli lalu. Selama berlangsung kudeta, militer Hulusi Akbar sempat disandra oleh para pemberontak. Juru bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalim di Istanbul, Turki mengatakan keputusan mempertahankan Jenderal Hulusi Akbar setelah pemerintah mendapatkan masukan dari hasil pertemuan Dewan Militer Agung Turki. Pertemuan itu juga membahas restrukturisasi angkatan bersenjata setelah terjadinya kudeta pada tanggal 15 Juli lalu. Dari dunia olahraga, pebalap tim Mercedes Nico Rosberg mencatat waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua jelang Grand Prix Formula 1 Jerman tahun 2016 dan dilaporkan juga Kapten Tim Nasional Jerman Bastian Schweinsteiger secara resmi mundur dari arena sepak bola internasional. Informasi tersebut dirangkum dalam Spektra Olahraga RRI pagi ini, selengkapnya disampaikan Adi Wiono. Saudara, pembalap tuan rumah Nico Rosberg bersaing ketat dengan rekan timnya Lewis Hamilton setelah mencatat waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua jelang lomba balap mobil Grand Prix Formula 1 Jerman 2016 di sirkuit Hockenheimring, Hockenheim semalam. Nico Rosberg yang membela tim Mercedes pada sesi latihan bebas tersebut membuat catatan waktu terbaik 1 menit 15,614 detik. Posisi kedua ditempati rekan setimnya asal Inggris Lewis Hamilton dengan catatan waktu 1 menit 16,008 detik, diikuti pembalap tuan rumah lainnya dari tim Ferrari Sebastian Vettel di urutan ketiga dengan waktu 1 menit 16,208 detik. Sedangkan posisi keempat hingga keenam tidak terjadi perubahan seperti halnya pada sesi latihan bebas pertama sebelumnya. Urutan keempat ditempati pembalap tim Red Bull asal Belanda Max Verstappen, waktu 1 menit 16,456 detik. Posisi kelima rekan setimnya asal Australia Daniel Ricciardo, waktu 1 menit 16,490 detik, dan pembalap tim Ferrari asal Finlandia Kimi Räikkönen berada di urutan 6, waktu 1 menit 16,512 detik. Sedangkan pembalap Indonesia yang membela tim Menor Racing, Rio Haryanto, yang sempat menempati posisi top speed kedua berada di urutan 21, membuat catatan waktu 1 menit 18,591 detik di atas pembalap tim Sauber Ferrari asal Brazil, Felipe Nasr. Sementara rekan setim Rio yang tampil di depan publiknya sendiri, Pascal Wehrlein, menduduki urutan 19 sesi latihan bebas kedua Grand Prix Jerman 2016. Dari arena sepak bola, Kapten Tim Nasional Jerman Bastian Schweinsteiger kemarin secara resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola internasional.
Schweinsteiger yang menjadi bagian dari kesuksesan tim Panzer Jerman menjuarai Piala Dunia 2014 sebelumnya telah mengatakan akan membuat keputusan tentang masa depannya setelah Piala Eropa 2016. Pemain berusia 31 tahun itu kemarin mengkonfirmasi lewat akun media sosialnya bahwa dirinya sudah menyampaikan keputusan ini kepada pelatih Joachim Löw. Seperti dilansir situs ESPN FC, Schweinsteiger mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan membela tim nasional Jerman sebanyak 120 pertandingan internasional, bahkan mengantarkan timnya sebagai juara Piala Dunia 2014 lalu. Sebelumnya, Schweinsteiger membela tim nasional Jerman pada kejuaraan Piala Eropa pada tahun 2004, 2008, 2012, dan 2016, serta Piala Dunia 2006, 2010, dan 2014. Schweinsteiger tampil 20 kali pada ajang Piala Dunia dan 18 kali pada Piala Eropa, yang terakhir kali pada babak semifinal Euro 2016, sekaligus juga telah memecahkan rekor penampilan rekan setimnya Miroslav Klose sebanyak 37 penampilan internasional. Demikian saudara Spektra Olahraga, selamat pagi dan salam olahraga. Demikianlah saudara telah disampaikan Warta Berita Radio Republik Indonesia pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali sari berita penting. Indonesia dan Filipina terus berkoordinasi guna membebaskan 7 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tetap mempertahankan Jenderal Hulusi Akar sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata setelah kudeta yang gagal tanggal 15 Juli lalu. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, produser pelaksana Yanti Widya, pengarah acara Wulan Yuni, teknik operator studio pengarah teknik Indra Virgiantara, editing Suparno, kameramen Sigit Fitriatno, saya Ardian Majid Kobat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.